Semua itu memang sangat penting dan harus diperhatikan dalam setiap keberjalanannya. Karena merupakan bagian terpenting dalam Islam itu sendiri. Namun menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah Islam hanya sekedar mengurusi hal-hal agama ritual saja? Atau pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia ini hanya sebatas memilih agama sebagai Islam? Hanya sebatas memilih makna sebagai agama saja? Tentu datangnya Rasulullah, hadirnya Rasulullah SAW ke alam dunia ini adalah seperti yang dikutip di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku diutus ke alam dunia ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kehadiran Rasulullah SAW ini membawa sebuah perubahan yang besar, yakni perubahan dari zaman kegelapan, perubahan dari penuh tipu muslihat, perubahan dari penindasan, perubahan dari ketidakadilan masyarakat yang biadab pada waktu itu, menuju kepada perubahan yang besar, yaitu perubahan yang penuh dengan cahaya yang gemilang, yang di dalamnya terlihat bagaimana suasana adil, suasana kebersamaan, suasana saling mencintai satu sama lainnya, saling beradab, yang dimana Allah gambarkan situasi itu di dalam surat Al-Fat ayat 29 yang tadi di awal dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azzarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yujibu zurra'a li ghadhabihi min kufar. Wadallahu alladziina amanu minhum maghfiratu wa ajran 'adzim. Itu bagaimana akhirnya Rasulullah membawa situasi menjadi sebuah peradaban yang gemilang, menjadi sebuah perubahan yang spektakuler dengan keberhasilan membangun masyarakat Madinah yang hingga kini menjadi sebuah percontohan bagi negara-negara yang ada, menjadi sebuah masyarakat yang ideal tentunya, yang merupakan produk itu bisa rasakan kita hari ini. Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya memperkenalkan Islam sebagai konsep perubahan, sebagai solusi dari setiap kehidupan manusia, sebagai konsep perubahan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang tentu itu menjadi sebuah pelajaran berharga, menjadi sebuah contoh bagi kita, karena kita yakini bahwa di dalam surat 33 ayat 21 dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu menjadi uswah hasanah bagi seluruh manusia. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita adalah bagaimana akhirnya kita bisa merasakan perubahan itu. Yang harus lahir perubahan itu dimulai daripada perubahan pemikiran, atau yang kita yakini adalah hijratul fikri. Perubahan yang harus lahir dan hadir dari diri kita adalah dimulai daripada konsep jahili yang salah yang mungkin masih ada di dalam pikiran kita, kepada konsep Islam yang benar, atau konsep Ismi Rabbik yang telah Allah jelaskan di dalam surat 96 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Yang Allah lah yang menjadi sumber nilai dan tujuan dari setiap gerak langkah kita di alam dunia ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perubahan pola pikir ini ataupun hijratul fikri ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar,
yang menjadi landasan akan lahirnya hijrah-hijrah selanjutnya, akan lahirnya sebuah perubahan-perubahan selanjutnya. Ya, yang kita rasakan bagaimana Rasulullah SAW berubah tatanan manusia dimulai daripada sebuah pemikiran, paradigma, orientasi hidupnya, ya, yang akhirnya merubah menjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Lalu sebuah pertanyaan pula bagi kita adalah apa yang bisa membedakan antara hijrah atau pola pikir jahili dengan pola pikir Islami, yang tentunya kita bisa melihat bagaimana seseorang yang memiliki pola pikir jahili adalah yang menjadi tujuannya adalah materialistis, yang menjadi tujuannya adalah bagaimana dia bisa kebahagiaan yang bersifat semu, kebahagiaan yang bersifat sementara saja. Yang dikejar adalah urusan-urusan dunia tanpa sekedar